Online yang kelas capek. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Ibrahimovic dengan NRP 5001241411085. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ETS saya, di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, saya akan menjawab mengenai pertanyaan pertama. Jelaskan dengan kalimat sendiri apa itu skalar, vektor, array, string, dan tipe boolean di MATLAB. Kemudian ada pertanyaan apa perbedaan mendasar antara array dan vektor, dan berikan contoh kode sederhana untuk masing-masing tipe, dan jelaskan bagaimana jenis data tersebut dapat digunakan bersama dengan kasus fisika sederhana. Mengenai pertanyaan pertama tentang apa itu vektor, array, tipe boolean, dan string. Skalar sendiri adalah dapat dibilang berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, atau bilangan kompleks besar, dapat dilihat seperti berikut ini. Kemudian terdapat vektor. Vektor adalah array satu dimensi yang dapat berisi beberapa elemen. Vektor dapat berupa vektor baris 1 kali n atau vektor kolom n kali 1. Contohnya dapat dilihat seperti berikut ini. Array adalah struktur data yang dapat memiliki lebih dari satu dimensi. Dalam MATLAB, array dapat berupa matriks dua dimensi atau array dengan dimensi lebih tinggi. String adalah urutan karakter yang digunakan untuk menyimpan teks di MATLAB. String dapat didefinisikan menggunakan tanda kutip tunggal untuk karakter array atau tanda kutip ganda untuk string. Contohnya dapat dilihat seperti berikut ini. Untuk tipe boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau benar yang bernilai satu dan false atau salah yang bernilai nol. Dalam MATLAB, nilai boolean sering digunakan dalam operasi logika dan pengkondisian. Mengenai pertanyaan B, perbedaannya terdapat pada dimensi. Vektor merupakan struktur data satu dimensi, namun array merupakan struktur data yang dapat berupa dua dimensi atau bahkan lebih tinggi seperti tiga dimensi dan empat dimensi. Perbedaan lain terdapat pada struktur data. Vektor hanya menyimpan elemen dalam satu dimensi, namun array dapat menyimpan data dalam beberapa dimensi. Mengenai pertanyaan C, yaitu kode sederhana, akan saya contohkan langsung di MATLAB. Untuk skalar, contoh sederhananya seperti ini. A sama dengan 5, yaitu merupakan bilangan bulat. Jika ini di-run akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini merupakan contoh lain, dan ini merupakan contoh tipe numerik. Mengenai vektor, contohnya dapat dilihat seperti berikut ini. Ini merupakan vektor kolom. Untuk vektor balik baris, contohnya akan seperti ini. Untuk kode sederhana array, saya akan mencontohkan kode sederhana array dua dimensi. Dapat disebut juga dengan matriks. Berikut merupakan contoh sederhana array dua dimensi. Untuk kode sederhana string dapat dilihat seperti berikut ini. Contoh saya akan menggunakan variabel A sama dengan susu.
Mohon maaf terdapat kesalahan, saya belum menambahkan tanda kutip. A sama dengan kemudian saya akan menambahkan variabel lain yaitu B sama dengan Milo. Nah, jika hal tersebut saya kombinasi, akan menghasilkan kata susu Milo dengan mendefinisikan string kombinasi C sama dengan A plus tanda kutip 2 spasi tanda kutip 2 plus B titik koma. Akan menghasilkan kata susu Milo. Untuk kode sederhana tipe bulan dapat dilihat seperti berikut ini. Nah, untuk memastikan benar atau salahnya, akan saya tulis 5 lebih besar dari 10. Menurut logika kita sendiri, 5 lebih kecil dari 10. Kemudian jika kita tulis 5 lebih besar dari 10, akan menghasilkan hasil seperti apa? Mari coba kita enter. Nah, dengan logical 0, itu menandakan bahwa hal tersebut salah. Seperti yang saya tulis pada PDF saya, seperti berikut ini. Untuk kasus fisika sederhana, gerak lurus, saya mengambil kasus, misalkan ada 3 objek bergerak lurus dengan percepatan konstan yang berbeda. Kita ingin menghitung posisi ketiga objek itu pada beberapa waktu tertentu. Kita juga ingin memberi label data dan mengecek apakah posisi objek melebihi posisi target pada waktu tertentu. Scalar berguna untuk menyimpan percepatan konstan tiap objek dan waktu saat melihat posisi. Vektor berguna sebagai posisi awal dan kecepatan awal tiap objek. Atau disebut juga satu vektor per parameter. Array digunakan untuk menyimpan posisi tiap objek di beberapa waktu atau matriks objek kali waktu. String untuk menyimpan nama objek dan boolean mengindikasikan apakah objek sudah melewati posisi target. Dengan kode MATLAB seperti ini. Kemudian akan saya run. Nah, hasilnya dapat dilihat seperti di bawah ini. Objek bola 1 pada waktu 5 detik berada di posisi 22,50 meter. Posisi belum melewati target 100 meter. Posisi objek bola 2 pada waktu 5 detik berada di posisi 31,25 meter. Posisi belum melewati target 1 meter dan objek bola 3 pada waktu 5 detik berada di posisi 27,50 meter. Posisi belum melewati target 10 meter. Posisi tiap objek pada waktu berada pada waktu berbeda yang dapat dilihat seperti matriks berikut ini. Kemudian soal nomor 2A. Soal nomor 2A, perancangan program untuk kelajuan. Satu, gambarkan flowchart Anda sendiri untuk menghitung kelajuan V sama dengan D per T dengan tambahan validasi jika waktu T kurang dari sama dengan 0, tampilkan pesan kesalahan dan minta input ulang. Jika jarak lebih besar dari 500 km, tampilkan pesan perjalanan jauh. Jika kelajuan lebih besar dari 100 km per jam, tampilkan cepat. Jika kurang dari 30 km per jam, tampilkan lambat. Flowchart saya dapat dilihat seperti berikut ini. Nah, kemudian soal nomor 2B, menginput flowchart tersebut dalam MATLAB. Kodenya seperti berikut ini, jika di-run akan menghasilkan hasil seperti ini. Masukkan jarak T dalam kilometer. Contoh saya akan menginput jarak 100 km dan masukkan T dalam jam. T lebih besar dari 0. Saya akan memberikan waktu 10 detik. Yang akan menghasilkan keterangan lambat. Karena kecepatan atau V 10 menghasilkan 10 km per jam.
Kemudian akan saya coba run lagi dengan kecepatannya akan saya tambah. Jika sebelumnya saya memasukkan jarak 100 kilometer, kali ini saya akan memasukkan jaraknya hanya 1 kilometer dengan waktu 100 detik, 1000 detik. Ternyata kecepatan yang dihasilkan malah menghasilkan 0 km/jam atau lambat. Kemudian soal nomor 2C, masukkan jarak dalam 600 kilometer dengan waktu 5 sekon. Dengan kode tersebut akan saya run dengan jarak 600 kilometer dan waktu 5 sekon. Akan menghasilkan kecepatan atau V 120 kilometer per jam, yaitu cepat. Untuk contoh lambat, seperti yang saya berikan contoh seperti sebelumnya mengenai dua jarak dan waktu, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana jika jaraknya saya beri 100 kilometer dengan rentang waktunya itu 0. 100, 0. Hal tersebut akan menghasilkan kesalahan waktu harus lebih besar dari 0 seperti yang kita masukkan dalam kode MATLAB. Mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu buat algoritma untuk mensimulasikan pendinginan air panas hingga suhu ruangan 25 derajat menggunakan perulangan while. Algoritma saya dapat dilihat seperti berikut ini. Yang pertama, untuk menentukan suhu ruangan, yaitu T underscore ruangan sama dengan 25 derajat Celcius. Yang kedua, minta input suhu awal air. T underscore air, T underscore awal dari pengguna. Langkah ketiga, minta input konstanta pendingin atau K dari pengguna. Langkah keempat, tentukan batas toleransi. Toleransi sama dengan 0,01 derajat Celcius. Langkah kelima dan seterusnya dapat dilihat seperti berikut ini. Untuk nomor 2B, mengenai menginput hal-hal tersebut menggunakan kode MATLAB. Kode MATLAB yang saya gunakan dapat dilihat seperti berikut ini. Hal tersebut akan sama persis langkahnya dengan algoritma yang saya buat pada nomor 3A. Yang pertama yaitu menentukan T ruangan dan toleransi, kemudian T awal, kemudian K value, dan seterusnya. Jika hal tersebut di run pada MATLAB, akan menghasilkan hasil seperti ini. Masukkan suhu awal air. Contoh kita akan memberikan suhu awal air sebesar 90 derajat Celcius. Keluar K dengan waktu stabilisasi yang dapat dilihat seperti berikut ini. Kemudian akan muncul tabel hubungan antara konstanta pendingin dan waktu stabilisasi dengan Y, yaitu waktu stabilisasi satuan waktu, dan X-nya konstanta pendingin atau K.
Mengenai pertanyaan nomor 3C yaitu apa pengaruh konstanta pendingin terhadap waktu stabilisasi? Dari simulasi yang diimplementasikan, kita dapat menganalisis pengaruh konstanta pendingin ataukah terhadap waktu stabilisasi. Hubungan terbalik. Yang pertama, terdapat hubungan terbalik atau inversely proporsional antara konstanta pendingin K dan waktu stabilisasi. Dapat dibilang semakin besar nilai K, semakin cepat sistem mencapai suhu ruangan. Yang kemudian nomor dua, terdapat hubungan hubungan bentuk. Hubungan antara konstanta pendingin dan waktu stabilisasi mengikuti kurva hiperbolik dengan persamaan T sama dengan 4,6 per K. Angka 4,6 berasal dari length 100 yang mewakili waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sekitar 99% dari total perubahan suhu. Kemudian terdapat interpretasi fisik. Nilai K yang kecil 0,01 hingga 0,05 menunjukkan proses pendinginan yang sangat lambat, seperti air dalam termos berkualitas tinggi. Waktu stabilisasi sangat lama. Nilai K sedang 0,1 hingga 0,3 pendinginan sedang, seperti air dalam wadah biasa. Waktu stabilisasi moderat. Untuk nilai K besar, di mana nilai K lebih besar dari 0,5, proses pendinginan cepat seperti air dalam wadah logam tipis, waktu stabilisasi pendek. Untuk pertanyaan nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal V0 dengan percepatan A selama waktu T. Posisi benda dihitung setiap 1 detik dengan menggunakan rumus XT sama dengan V0T plus 1 per 2 AT kuadrat. Dengan instruksi buat algoritma dan kode MATLAB yang meminta input dari pengguna kecepatan awal V0, percepatan A, dan total waktu T akhir. Memastikan T akhir lebih besar dari 0, jika tidak ulangi input, menyimpan posisi benda setiap 1 detik ke dalam array, menghitung dan menampilkan total jarak serta kecepatan akhir V0, V sama dengan V0 plus A kali T, dan sebagainya. Mengenai pertanyaan tersebut, akan saya masukkan ke dalam kode MATLAB seperti berikut ini. Yaitu yang pertama saya akan menginput nilai V0 dan nilai A, kemudian T akhir diiringi dengan waktu, posisi kecepatan, indeks berhenti, batas terlampaui, di mana I sama dengan 1,2 length atau waktu, T sama dengan waktu I, dan sebagainya. Jika kode-kode jika kode-kode tersebut di-run, akan menghasilkan hasil seperti ini, di mana kita akan diminta untuk memasukkan kecepatan awal M per S. Kecepatan awal yang saya tentukan adalah 100 meter per second. Dengan percepatannya 10 meter per second kuadrat dan total waktu simulasi 10 second. Kemudian akan menghasilkan hasil seperti ini. Berikut merupakan grafik V0 sama dengan 100 meter per second dengan A 10 meter per second kuadrat dengan T-nya 10 detik. Di mana Y menentukan posisi atau dalam meter dan X menentukan waktu dalam detik. Tabel di bawah, grafik kecepatan terhadap waktu di mana Y merupakan sebagai implementasi kecepatan dalam meter per second dan X waktu dalam detik. Hasil yang saya run tersebut akan menunjukkan simulasi total waktu simulasi 1 detik, total jarak tempuh 105 meter, dan kecepatan akhir 110 meter per second.
di mana terdapat analisis simulasi gerak. Yang pertama, hubungan nilai A dengan bentuk grafik posisi versus waktu. A sama dengan 0, grafik posisi berupa garis lurus atau fungsi linear. Jika A lebih besar dari 0, grafik posisi berupa kurva parabola terbuka ke atas atau fungsi kuadrat. Jika A kurang dari 0, grafik posisi berupa kurva parabola terbuka ke bawah, yaitu fungsi kuadrat. Kedua, bentuk grafik kecepatan jika A negatif. Grafik kecepatan berupa grafik lurus menurun atau fungsi linear dengan kemiringan negatif. Kecepatan akan mencapai 0 di waktu T sama dengan min V0 per A, kemudian menjadi negatif atau arah berlawanan. Aplikasi untuk memodelkan mobil yang direm. Ya, simulasi ini dapat digunakan untuk memodelkan mobil yang direm. Nilai A negatif mempresentasikan perlambatan akibat pengereman. Dapat digunakan untuk menghitung jarak tempuh hingga berhenti dan waktu yang diperlukan. Keterbatasan model ini belum memperhitungkan variasi koefisien gesek dan efek pengereman. Untuk analisis saya sendiri mengenai apa hubungan bentuk grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A, jika A negatif, bagaimana bentuk grafik kecepatan? Apakah simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm? Dapat dilihat seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ETS yang saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Hmm.